Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Kami akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 4 April 2021. Majelis Jemaat GKE Batang Pembelum mengucapkan selamat beribadah bagi semua anggota jemaat GKE Batang Pembelum yang sekarang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming maupun secara rekaman. 2. Bagi warga jemaat yang belum terdaftar dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota jemaat GKE Batang Pembelum agar dapat dilayani seterusnya, dimohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri di kantor Majelis Jemaat GKE Batang Pembelum setiap hari kerja Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 WIB sampai 12 WIB, dan apabila ada pelayanan yang dibutuhkan oleh warga jemaat bisa menghubungi langsung staf BPH atau koster gereja melalui nomor telepon atau nomor WhatsApp. 3. Kebaktian Minggu 4 April 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi Paskah, pimpinan kebaktian Pendeta Walter Supa MDiv. 4. Kebaktian Minggu 11 April 2021 pukul 8 WIB sesuai dengan berita jemaat, tidak ada perubahan. Liturgi perayaan hari ulang tahun GKE ke-182 tahun, pimpinan kebaktian Pendeta Nopia Sari STH. 5. Kunjungan pelayanan jemaat rumah akan dilaksanakan di tempat 1. Minggu 4 April 2021 tempat keluarga di Luteus, alamat Jalan Giobos 25. B. Rabu 7 April 2021 tempat keluarga Rudi Bapak Bobot, alamat Jalan Giobos Induk di depan panti asuhan. C. Sabtu 10 April 2021 tempat keluarga Gempariadi, alamat Jalan Giobos 20D. Selanjutnya 6. Majelis Jemaat GKE Batang Pembelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 4 April sampai 10 April 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya, agar dapat menghubungi petugas yang tertera dalam berita jemaat ini. 7. Akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah di Gereja Batang Pembelum
pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 9 WIB atas nama Nopriadi Chandra, anak dari Bapak Wahyu dan Ibu Herwati, dengan Liri, anak dari Bapak Samsi dan Ibu Lida. 8. Keputusan hasil sidang 2 Minggu 28 Februari 2021 adalah: A. Memberikan amplop persembahan syukur bulanan dan membagikan kartu iuran jemaat 30.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. B. Untuk pelaksanaan program pengadaan genset Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum mulai Minggu 7 Maret 2021 telah menyediakan kotak persembahan maju ke depan setiap minggu dalam ibadah minggu. C. Membagikan kartu dana komitmen jemaat untuk pembangunan Gereja Batang Pambelum Jalan Telawang sebesar 1 juta per kakak. D. Melaksanakan kegiatan kunjungan jemaat rumah. Selanjutnya 9. Bagi warga jemaat yang belum masuk WA Group GKI Batang Pambelum agar dapat menghubungi admin grup GKI Batang Pambelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 10. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pambelum untuk mempersembahkan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai pukul 12 WIB atau melalui rekening Gereja Batang Pambelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya 11. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pambelum kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum, namun apabila ada permintaan dari keluarga untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tempatnya, BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 12. Berdasarkan hasil persidangan 2 Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum perlu menambah penatua dan diakon bagi warga jemaat yang bersedia menjadi penatua dan diakon agar dapat mengambil formulir kesediaan menjadi penatua diakon di kantor Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum. Batas waktu penyerahan formulir kesediaannya menjadi penatua dan diakon paling lambat pada tanggal 26 April 2021. 13. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pambelum bahwa pendaftaran kelas katekisasi masih dibuka. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi bisa mendaftarkan diri di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum. 14. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pambelum untuk persembahan syukur sekolah hari Minggu atau SHM di rumah bisa dikumpulkan setiap hari Minggu di Gereja Batang Pambelum mulai pukul 10 sampai pukul 12 WIB. 15. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal. Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara majelis jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. 16. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Batang Pembelum pada pagi hari ini. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah Hari Raya Paskah pertama. Baiklah, kita mempersiapkan diri. Jemaat diundang dan dimohon untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2. Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing untuk kita dari Mazmur 118 ayat yang ke-15 sampai 16, demikian bunyinya. Sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Angkat pujian. Kidung Jemaat 188. Haleluya,
dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara litani menurut Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun sehingga gunung-gunung goyah di hadapan-Mu. Seperti api membuat rangas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Engkau membuat kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyusun mereka untuk melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Bikinlah kami sekarang seperti orang najis dan kesalahan kami seperti kain mangkuk. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang padamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tuhan, Allah Bapa kami tanah liat dan Engkau yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Marilah kita berdiri dan dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita masih posisi berdiri, kita puji Kidung Jemaat 188. Sebelum kita mendengarkan berita Paskah yang akan kita bacakan dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9, marilah kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang indah, yang baik ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, saat ini kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi suluh dan teladan bagi jalan kehidupan kami di dalam dunia ini. Ajarlah kami untuk selalu mengerti dengan tuntunan dari kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami mau memahami akan maksud dari tujuan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita Paskah hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9 dengan perikop ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Walter Supa MD, jemaat kembali memuji Tuhan dari NKB nomor 194 bait pertama sampai yang ketiga. Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi,
kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena di tahun ini kami boleh kembali menghayati makna Jumat Agung atau kematian Yesus atau Yesus disalibkan. Dan pagi ini kami kembali mengingat akan kebangkitan Kristus dari kuburan atau dari kematian, dari maut. Oleh sebab itu kami sangat bersukacita telah mengetahui bahwa ada kehidupan di balik kematian yang telah diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Kami telah ditebus dari maut, dari dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan di Minggu Paskah ini. Harapan kami, Tuhan sebaliknya mau memperteguhkan iman dan kepercayaan kami, atau memantapkan kepercayaan kami, memperkuat kepercayaan kami lagi. Kiranya dengan kami boleh membaca berita Paskah dan pemberitaan firman waktu Paskah ini betul-betul menguatkan iman dan kepercayaan kami dan membuat kami rajin lagi untuk bersaksi tentang Yesus Tuhan Juru Selamat manusia dari kebinasaan, dari kematian ada kehidupan yang kekal. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai almanak Nas untuk kita diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 yang demikian bunyinya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburannya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkatalah kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikian pemberitaan firman Tuhan. Selamat, kita telah memperingati Jumat Agung dan hari ini tepat kita memperingati Paskah. Adapun tema PGI ya dalam Paskah ini berpaling kepada Sang Hidup. Diambil dari Yohanes yang kita baca juga dari ayat yang ke-20, pasal 20 ayat 14 sampai 16. Tadi diceritakan bagaimana Maria berpaling mendengar kata Yesus. Namun saya tambah juga ya, saya anggap anak tema dari PGI ini, saya tambahnya banyak yang menoleh kepada Yesus, tetapi sedikit yang berpaling kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menghayati makna kebangkitan hari ini, kalau menoleh kita paham saja ya, saya nggak bisa langsung praktek. Kalau menoleh hanya begini ya. Kalau berpaling artinya balik kanan atau balik kiri, berputar, berpaling. Itu yang namanya balik atau berpaling, berputar. Itu kita sedikit menerjemahkan ya. Makanya saya tadi katakan banyak yang menoleh tapi sedikit yang berpaling. Apakah lebihnya menoleh dan berpaling ya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat contoh orang yang tidak hanya menoleh, tetapi langsung berpaling. Apa lebihnya orang yang menoleh dan hanya sekedar menoleh, apa kekurangannya, dan apa lebihnya kalau orang itu berpaling, khusus melihat Yesus. Kita lihat contohnya yaitu Maria tadi, Maria Magdalena. Pertama, Maria pergi ke kubur pagi-pagi minggu pertama atau hari yang ketiga lah setelah pemakaman Yesus dikubur. Itu artinya Maria tidak lupa ya, tetap berpaling. Tidak lupa dengan Yesus. Dia selalu menghargai dan menghormati dan sangat mengagumi Yesus. Sangat mempercayai Yesus. Bayangkan pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi? Ya mungkin resiko pengawalan, penjagaan di kuburan kalau pagi-pagi ya, supaya anda dilarang atau anda ketahuan. Kalau sudah agak siang sudah ada penjaga yang siaga. Saya pikir sejak pemakaman dan dikatakan juga memang kalau versi Injil yang lain tetap ada penjaganya ya, tetap ada versi. Tapi ini versi Yohanes ya. Tapi ada 4 orang memberi kesaksian yang walaupun agak beda-beda sedikit kesaksiannya, tapi itulah juga tujuannya. Baru sah sebuah kesaksian apabila lebih dari 1. Kalau hanya kesaksian 1 orang, itu diragukan. Makanya Matius, Markus, Lukas
menceritakan tentang Yesus yang sama, tapi beda-beda caranya. Beda-beda sedikit saja ceritanya. Ada yang langsung to the point, tidak terlalu banyak, termasuk Yohanes ini. Tidak terlalu banyak cerita. Kalau yang lain ada gempa bumi, terjadi saat kebangkitan Yesus. Bahkan di sini dia seolah-olah dicuri. Kalau yang lain enggak, ya, versi yang lain. Malah yang mengatakan dicuri itu justru penjaga. Ketika murid dan perempuan ini datang, mereka katakan bukan bangkit tapi dicuri orang. Tapi versi ini terbalik ya, kita lihat ya. Nanti kita coba melihat apakah betul Yesus itu dicuri atau bangkit betulan. Itu kita lihat yang pertama, Maria ini mau berpaling, mau datang ke kuburan lagi, tidak melupakan walaupun sudah dikuburkan. Yang kedua, Maria selalu ingin melihat kubur kosong. Dia melihat yang kubur kosong ini ya. Nah, tadi dikatakan konsep Maria, dia lupa juga janji-janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa pernah berjanji dia akan bangkit. Pemahaman dia kalau tidak ada mayat Yesus berarti dicuri orang. Makanya dia cepat sejak dia melihat kubur kosong, mayat Yesus tidak ada di kuburan, batu diambil orang kalau bahasa di situ ya, atau dibuka. Makanya dia cepat-cepat berlari memberitahu kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Itu sikapnya yang luar biasa ya. Tidak mau sendiri mengetahui peristiwa itu. Dia ingin ajak orang lain. Dia ajak murid lainnya. Dan menarik lagi, sebenarnya cukup aja dia, udah saya lihat tadi, saya datang ke rumah Petrus, sudah selesai lah tugas saya. Melihat kubur Yesus, saya kasih tahu, silahkan kalian ke sana lagi. Saya tunggu di sini. Enggak lagi. Maria ikut lagi kembali ke kuburan. Itu yang kita lihat contoh orang yang betul-betul berpaling kepada Yesus. Dan menarik lagi, tadi diceritakan Petrus dan murid-murid yang lain sudah lihat, sudah saksikan. Oh iya betul ya. Hilang, enggak ada lagi. Diperiksa, ada yang hanya menyengok tadi ya, dari atas saja. Dia lihat kain kapan. Nah, ada murid yang langsung masuk. Dia lihat kain kapan, kain peluk. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus itu dicuri atau tidak. Kalau dicuri, saya pikir Anda lah karakter pencuri. Kalau dia mencuri, pelan-pelan nyuri. Enggak dibukanya kalau pencuri itulah kain kapan. Pasti cepat-cepat. Kalau lambat-lambat bisa ketahuan kan? Enggak mungkin dicuri itu ya. Kan dibuka kain kapan, dibuka berada di samping. Bahkan tadi apa? Kain peluh. Tergulung baik. Mana ada pencuri melipat pakaian kita di rumah. Menghambur maka ya. Wah, habis nyuri, habis dihambur dulu. Wah, supaya enggak ketahuan, lipat dulu. Enggak. Nah, itu bukti Yesus betul-betul bangkit sendiri ya. Bukan dicuri. Kalau dicuri ya enggak mungkin. Karakter pencuri, sifat kelakuan pencuri cepat-cepat lah. Boleh dia melepas tempat yang jauh biasanya. Kita ketemu dompet, orang ketemu dompet biasanya ambil dulu, bawa ke sana, ambil uangnya dulu, taruh lagi tempat lain ya. Itu enggak ketahuan itu, malah gitu karakternya, takut juga ya. Kalau orang yang curang ya, enggak kasihan dengan orang kehilangan, dia enggak peduli. Sebenarnya kalau orang baik, kalau ada kehilangan, dia lihat alamatnya mana. Ya, itu kalau yang baik. Tapi kalau hati nurani orang pencuri enggak mau, malah itu tadi ya. Nah, itu bukti bahwa Yesus bangkit bukan dicuri orang ya. Sederhana kita bisa membuktikannya. Dan kata murid-murid pun mengatakan, oh ya,
Malah baru ingat mereka, ada Yesus dulu waktu hidup mengasih tahu bahwa dia akan bangkit dari kematian. Baru ingat mereka. Jadi bukan dicuri. Tapi menarik, mereka langsung pergi. Beda dengan Maria, tetap saja berdiri dengan harapan ingin mencari. Sebenarnya putus asa lah Maria. Udah dicuri orang kok, ngapain nunggu-nunggu di situ lagi? Capek-capek ya. Tapi Maria berusaha, dia berdiri di pinggir kuburan sambil menangis. Dan saat dia melihat kuburan lagi, dia melihat ada 2 malaikat berpakaian putih, satu berdiri di tempat berbaring Yesus di bagian kepala dan di bagian kaki. Dan malaikat ini bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Sama juga pertanyaan Yesus nanti ya, sama, sekaligus saya jelaskan sama. Saya pikir kenapa ya? Malaikat ini nanyai, ngapain kamu menangis? Ya perlu juga diuji tangisan itu ya. Apakah benar-benar karena sayang, karena kagum, karena sangat menghormati Yesus? Atau sekedar iba-iba biasa saja? Atau ada hal yang lain? Itu perlu dites juga, makanya malaikat juga ngetes Maria ini. Kamu ini nangis oleh apa? Saya punya cerita teman ya, ini maaf agak sedikit agak di luar konteks ya, tapi agak mirip. Ada orang cerita teman ini, jadi kita bukan kebenaran ya, cerita saja. Ada orang pemakaman seorang perempuan, ibu. Hadirlah seorang bapak, dan bapak ini menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Bukannya nangis kasihan dengan orang ibu ini meninggal ya, rupanya menangis karena yang di rumah katanya enggak mati-mati. Istrinya enggak mati-mati supaya dia menikah lagi maunya. Itu kan enggak benar tangisnya ya. Curang ya. Itu cerita orang ya. Nah ini juga saya lihat, kenapa kok malaikat tanya, kenapa kamu menangis? Kenapa enggak to the point saja? Nunggu apa kamu di sini? Atau apa nyari Yesus gitu ya? Perlu diuji juga. Tangis sayang enggak? Tangis hormat enggak? Yang kedua kita melihat Maria menangis karena dia keberatan kalau diambil orang dan tidak mau, dan dia ingin tahu di mana kalau diambil, diletakkan di mana. Saking dia sangat menghormati, jangan kubur mayat Yesus disia-siakan gitu ya. Minimal dia tahu di mana diletakkan. Dan saat-saat dia dalam kondisi itu, Maria Magdalena menoleh ke belakang karena ada 2 pertanyaan dari belakang. Pertanyaan pertama dikatakan, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Sama dengan pertanyaan malaikat. Tapi yang kedua, "Siapa yang engkau cari?" Nah ini agak fokus pertanyaannya ya. Dan apa reaksi atau sikap Maria ketika 2 pertanyaan itu? Pertama, sikap dia adalah menoleh. Hanya menoleh, karena hanya dengar suara ya. Dia hanya menoleh, dan akibat menoleh, apa kelebihan menoleh dengan berpaling ya? Akibat hanya menoleh, timbul asumsi, oh orang ini penjaga taman. Orang ini pasti penjaga taman. Orang yang bertanya dengan dia ini. Malah yang fatal lagi ya, kalau kita hanya menoleh itu ya. Dia menuduh, Maria malah menuduh, mencurigai pelaku pencurian mayat Yesus.
Kita baca ayat yang kelima. Ayat yang ke-15 ya. Dia katakan bagian C-nya. Bagian B-nya ya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Itu fatalnya ya. Kalau hanya menoleh-noleh itu ya. Akhirnya malah menuduh. Nah ini sekaligus sajalah hubungannya dengan keimanan kita, kekristenan kita, kepercayaan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen hanya menoleh-noleh gereja, noleh-noleh iman kita tidak serius, nilai Yesus tidak sungguh-sungguh, ya macam-macam tuduhan kita. Fatalnya menuduh pendeta, menuduh majelis, menuduh pendahara. Itu kalau kita jarang ke gereja itu orang pasti suka nuduh-nuduh ya. Suka curigai-curigai. Ya karena hanya dengar isu-isu saja. Isu belum tentu fakta ya. Nah ini akibatnya hanya menoleh-noleh ya. Bagaimana Maria yang hanya menoleh-noleh, menerka-nerka ya. Nah kita melihat bagaimana Maria Magdalena baru berpaling setelah namanya disebut. Kita lihat bagaimana setelah dia Maria, baru sadar dia. Ini bukan suara penjaga taman ini. Ini seperti yang pernah ke rumah saya. Yang pernah saya kasih minyak. Jadi dia langsung mengatakan, dia langsung berpaling, melihat dengan jelas siapa Yesus. Setelah dia berpaling, tahu dia, ini Yesus. Atau tadi katakan, ini Rabuni, ini guruku. Guru di atas segala guru ya. Kalau kita hanya memandang Yesus sebagai guru biasa saja, ya kasihan juga ya. Untuk apa percaya kepada Yesus sebagai guru saja? Banyak guru ya. Guru di atas segala guru. Akhirnya karena dia berpaling, kelebihan berpaling itu dia melihat jelas Yesus utuh. Bahkan dia ingin menangkapnya. Tadi Yesus katakan, "Jangan dululah, saya belum pergi ke Bapa." Nah, mulailah Allah Yesus memperlihat kemuliaannya. Gak boleh disentuh-sentuh. Karena sudah proses lewat sudah ya. Bangkit dari kuburan itu tugas Yesus sudah mau berakhir. Gak boleh lagi sembarangan. Dulu boleh orang tangkap tangan dia untuk minyak kakinya. Boleh. Masih manusia murni. Ini sudah mulai memperlihatkan kealahannya. Jelas sekali kalau memang berpaling ya. Atau mendatangi, mendekati, berhadapan langsung. Jangan hanya dengar cerita. Kalau kita langsung ke gereja ini lihat, oh apa sih kekurangan gereja saya? Apa masalah saya? Jangan dengar cerita. Kalau dengar cerita bisa lebih-lebih, bisa kurang. Ya. Jadi langsung bisa kita lihat ya. Dan karena dia berpaling, Yesus, ini orangnya yang kemarin baru disalib. Yang hari Jumat disalib orangnya, ini dia. Jelas sekali. Nah, saya melihat makna pembacaan firman Jumat Agung ya. Yesus dilantik, mati untuk dilantik jadi raja. Kan protes para imam. Pilatus, kenapa kamu tulis inilah raja orang Yahudi? Ganti tulisannya. Bukan kita yang menyebut, bukan Pilatus nyebut dia ini raja, tapi dia.
Di Alkitab nggak ada Yesus ngata dirinya raja. Tapi Pilatus kata, apa yang tertulis? Jangan berani rubah lagi. Tetap tertulis. Nah ini hebatnya. Orang biasanya dilantik kena karirnya, prestasi kerjanya saat hidup dan akan mengkaryakan. Yesus saat dia mati dilantik jadi raja ya. Raja di atas segala raja. Ini hebatnya. Kadang-kadang kita kalau sudah mati mana riwayat hidup kita saja yang apalagi prestasi. Malah bukan diawali dengan pelantikan pengurapan sebagai raja. Ini bukti bahwa Yesus itu dikagumi ya. Walaupun kematiannya dihina, tapi justru dia diurapi dan dilantik. Ini yang dilihat oleh Maria, semakin jelas. Jelas melihat ada kuburannya, dia tahu, makanya dia datang ke kuburan. Ada kain kapan, ada kain peluh, itu jelas bagi Maria bahwa Yesus sudah bangkit, betul-betul bangkit. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, karena Maria Magdalena betul-betul melihat dengan jelas Yesus hidup dan berpaling, maka Yesus berpesan pada Maria ya, agar pergi kepada saudara-saudara Yesus, pergi untuk memberitakan, sudah tentu ya, untuk menjelaskan sebenar-benarnya bahwa Yesus itu telah bangkit. Makanya dia katakan, aku telah melihat Tuhan hidup, bukan lagi dicuri. Dan Yesus katakan, jelaskan bahwa Yesus itu Allah kita. Saya akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu dan Allah kita. Jelaskan tadi. Jelaskan itu kepada orang lain. Allahku dan Allahmu. Jadi kembali kematian Yesus, Yesus kembali kepada jati dirinya sebagai Allah ya. Tidak lagi mengambil rupa manusia lagi ya. Tapi masih 40 hari ya setelah kebangkitan hari ini, Yesus betul-betul kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing melalui HP-nya dan laptop atau televisinya yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun pesan Paskah melalui firman hari ini, yang pertama, jangan kita membelakangi Yesus karena ketakutan, kekhawatiran, atau karena kesedihan kita, atau karena keegoisan kita juga. Akibatnya kalau kita membelakangi Yesus, kita akan menangis terus, sedih terus, susah terus, dan tidak tahu tentang Yesus ya. Yang kedua, jangan sekedar menoleh kepada Yesus. Kalau kita hanya menoleh, hasilnya tidak terlalu jelas ya. Bahkan bisa berisiko beda yang kita lihat. Bahkan bisa saja bukan Yesus. Tadi Maria juga, dia mengira penjaga taman, dia mengira pencuri. Karena hanya menoleh-noleh ya. Lihat saja. Pesan yang ketiga, mari kita berpaling kepada Yesus. Langsung Yesus di depan malah ya. Jangan dulu kita taruh Yesus di belakang. Bahkan kita harus berhadapan dengan Yesus. Atau berpaling datang kembali. Sebagaimana tema, berpaling kepada Sang Hidup. Nah jadi kita dalam menghadapi khusus COVID ya. Jangan COVID ini membuat kita meninggalkan Yesus atau tidak beribadah.
Saya sangat luar biasa Tuhan ini ya. Kupit ada, tapi ada elektronik. Bayangkan kalau tidak ada elektronik, parah lagi kita ya. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa beribadah. Mari kita rajin menyembah Tuhan tiap minggu di rumah melalui HP kita dan sebagainya, atau kita bisa saja melihat-lihat kalau nggak penuh gereja bisa ambil posisi yang sesuai dengan protokol kesehatan ya. Ketentuan Satgas boleh, tapi tidak boleh berkerumun atau berdekatan. Saya bangga Jemaat GKI Batang Pembelum ada banyak yang sudah berpaling ya. Banyak sudah berpaling. Kalau dilihat data yang hadir sebelum Covid itu rata-rata 200-an ya. Dari 905 jiwa. Tapi saya terus terang tidak prihatin masih. Masih belum separuh. Yang dewasa ke gereja pada masa sebelum Covid. Saya merasa diri masih sebagai pendeta ketua jemaat masih gagal gitu ya. Makanya kesempatan ini saya pikir saya ingatkan, jangan noleh-noleh saja gereja ya, lewat-lewat saja gereja, dengar-dengar saja gereja. Ya datangilah. Apalagi kalau mau yang lebih, kalau mau, oh gerejaku kecil, sekarang sudah ada di belakang. Gereja besar. Dari kakak kita 97 kakak. Komitmen kita 1 juta 1 tahun. Tahun lalu hanya 29 kakak. 29 juta yang terkumpul. Mana yang lainnya? Nah ini hanya noleh-noleh ya. Walaupun enggak 1 juta ya berapa ya bisa ada partisipasi. Nah itu saya pikir ya akibat hanya sekedar noleh. Apalagi parah lagi kalau hanya dengar-dengar. Tapi kalau berpaling saya yakin, bayangkan. Ada laporan MP dan BPP bahkan dasar fakta laporan bendahara. Semasa Covid ini yang rajin ngantar persembahannya hanya 20 kakak. Bayangkan. Dan yang 20 kakak ini bisa menghidup jemaat biaya rutinnya. Rutin kita ini, kita terbuka saja ya. Rutin kita ini 25 juta per bulan. Yang 20 yang aktif, yang 200 dulu yang aktif mencapai 35 juta pendapatan kita. Bayangkan, kalau aktif separuh saja yang berpaling, sungguh-sungguh berpaling, terlibat dalam tanggung jawab dengan Tuhan Yesusnya. Wah, saya pikir ya, bayangkan, kita bisa melakukan yang lebih besar lagi. 2 kali lipat lagi. Yang 25 juta itu bingung untuk apa nanti. Rutin sudah terpenuhi yang 20 orang kayak. Sekarang kita bikin apa lagi? Kalau uangnya masuk kita bisa perbuat banyak. Kita ganti mimbar minimal dari perak bisa. Kalau semuanya berpaling ya, semuanya bertanggung jawab. Gereja enggak pernah nuntut sekian persen, sekedarnya sukarelanya maju sudah ya. Makanya tadi saya katakan banyak menoleh, sedikit yang berpaling. Yang sedikit berpaling saja gini hasilnya, diberkati Tuhan. Apalagi kalau banyak. Majunya luar biasa, megahnya luar biasa. Makmurnya luar biasa. Yang 20 yang sekian orang yang aktif itu enggak banyak-banyak juga memberi ya. Termasuk saya enggak banyak-banyak. Tapi setia sedikit-sedikit jadi banyak ya.
Jangan kita seperti murid Yesus yang lain ya, yang waktu Paskah, tapi setelah Roh Kudus mereka bereaksinya luar biasa ya. Mereka hanya cukup melihat kubur Yesus sudah kosong. Murid-murid yang lain cukup, tidak seperti Maria. Pulang di rumah aja kita. Udah tahu Yesus nggak ada lagi di kuburan, udah selesai urusan. Nggak gitu. Kita lihat Maria ya, nggak selesai urusannya. Harus ketemu, harus ketahuan di mana Yesus. Nah, kita sebagai jemaat ini harus ketahuan. Apa masalah saya? Apa masalah gereja saya? Masalah iman saya apa? Harus ketahuan ya. Seperti Maria berusaha mencari mayat Yesus, makanya Yesus datang kepada Maria. Dan Yesus berani bersaksi, aku melihat Tuhan. Kita yakin Tuhan bertemu dengan kita sekalian dan kita semua berpaling. Selamat, kita telah memperingati Jumat Agung dan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami untuk bisa mengingat, bantu kami ya Roh Kudus untuk bisa mengingat contoh orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan Yesus sangat mempercayakan kuasa-Mu untuk orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tidak mudah orang bisa bertemu Yesus kalau tidak oleh dengan semangat dan ketekunannya dan kesetiaannya. Dan kami yakin kalau berada jauh dengan Tuhan pun diberkati, apalagi dekat dengan Tuhan. Komunikasi yang dekat dan erat dengan orang yang baik pasti banyak pengasihan. Demikian kami yakin kehidupan kami bersyukur bisa membangun iman dan kepercayaan dalam peringatan Paskah tahun 2021 ini. Ya Tuhan, kami mohon Engkau menyertai kami, keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan berbisik terus, Tuhan berbicara terus, Tuhan tegur kami, sapa kami, ingatin kami, agar kami selalu berpaling atau menghadap Tuhan dalam hidup ini. Baik pagi, malam, bahkan selalu berserah kepada Tuhan dalam setiap rencana dan usaha dan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan tidak lama menjawab segala persoalan kami, supaya kami jangan sampai sempat sedih, sempat putus asa. Segeralah Tuhan melihat tangisan kami, kekhawatiran kami yang kami lapor atau adu kepada Tuhan. Tuhan segera menanggapinya. Banyak pergumulan jemaat kami, entah penyakit, entah apa saja, kami mohon Tuhan bersedia memberi jalan keluar untuk mereka, bahkan memulihkan keadaan mereka atau menolong mereka, membantu mereka ya Tuhan. Khusus kami mohon Engkau memberikan kecerdasan, kepintaran dalam bekerja dan berusaha, dan khusus anak-anak dalam rangka mencari ilmu pengetahuan dan dalam rangka mencari keterampilan dan keahlian. Kiranya Tuhan memberikan kecerdasan yang berlian untuk anak-anak kami, terutama yang akan menghadapi ulangan semester, bahkan menghadapi ujian tahun ini. Kami bersyukur pelajaran tidak terhenti karena masih ada fasilitas HP, bahkan sampai dibiayai pulsanya oleh pemerintah. Tidak ada alasan murid tidak rajin belajar, tidak mengerjakan tugas. Guru-guru semua bisa terus memberikan tugas. Bapak kami mohon Tuhan sadarkan anak-anak kami, dan demikian kami orang tua sadarkan kami dalam kondisi ini rela membagi waktu untuk melihat pelajaran anak-anak, untuk membantu mereka dalam proses belajar secara daring ini. Ya Bapak, kami mohon Engkau datang memberikan pertolongan, pengobatan, penyembuhan, pengharapan, penghiburan untuk janda, duda, yatim piatu, orang sakit, orang tua, orang cacat, dan orang kerasukan, bahkan orang yang di penjara. Tuhan tolong kasihani mereka. Sadarkan mereka pengasihan Tuhan di balik semua penderitaan mereka. Ada upah yang besar di surga nanti, atau
dan kalau boleh Tuhan nyatakan selama di dunia ini, agar mereka dipakai oleh Tuhan untuk bisa bersaksi bahwa Tuhan bukan menunggu nanti menyelamat kami, tapi sejak di dunia ini ada mujizat-mujizat terjadi atas kehidupan kami, sehingga kami bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, menyampaikan keajaiban Tuhan terjadi atas kehidupan jemaat kami yang mengalami permasalahan pergumulan, boleh menjadi teladan dalam penderitaan dan cobaan mereka. Bapak, kami mohon Tuhan berkati warga jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, tambahkan sukacita dan gembira dalam hidup mereka, tambahkan berkat baru, dan tambahkan perlindungan dalam keseharian mereka, dalam istirahat, apalagi dalam kerja mereka, supaya selamat. Bapak kami juga mohon Tuhan memberkati gereja dalam tugasnya membina jemaat, agar jemaat rajin bersekutu, bersaksi dan melayani. Tuhan mampukan semua gereja di seluruh dunia dan khususnya gereja Kalimantan Pengelis dan GKE Majelis Sinode akan melaksanakan sinode umum di bulan April ini. Kami mohon Tuhan memberkati utusan-utusan resut yang akan datang, sehingga mereka bisa mengevaluasi dan bisa memprogramkan kegiatan dalam suasana COVID ini. Kami mohon juga Tuhan memberkati pemerintah di seluruh dunia, supaya pemerintah bisa melaksanakan tugas betul-betul mengayumi, betul-betul membagikan uang rakyat untuk rakyat, sehingga terrealisasi program pembangunan untuk masyarakat. Dan kiranya Tuhan memberkati kami Indonesia, khususnya dalam hal memberantas korupsi, bahkan dalam hal memberantas teroris. Kiranya Tuhan memberkati semua tokoh agama untuk bisa menyadarkan orang yang terpapar paham teroris yang lebih kejam dari COVID. Kami mohon Tuhan sadarkan mereka, tegur mereka langsung juga supaya mereka bisa bertobat. Bapa kami yang di surga, dengarkanlah seru doa kami umat-Mu ini, yang kami pinta di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita dengan nas persembahan yang terdapat dalam Mazmur 67 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mengumpulkan dan menyerahkan sedikit apa yang kami miliki untuk persembahan syukur kami. Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami ini agar berguna bagi gereja-Mu untuk melayani sesama kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Bapa, bersama ini kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami agar menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Sementara persembahan syukur diedarkan, jemaat memuji Tuhan lagi dari PKJ nomor 216, bait pertama dan seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat di rumah maupun yang ada di gereja, mari kita berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita sambut dengan pujian kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Damai sejahtera dan kasih iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.
Kami pendeta, penutua diakon yang bertugas dalam Minggu Paskah mengucapkan selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas.